kita ulangi dari awal ya tentang hukum internasional yang akan kita bahas pada siang hari ini. Nah, ini beberapa pengertian menurut Starke ya tentang hukum internasional ya, sekumpulan hukum yang terdiri dari asas-asas dan peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara. Ya, karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara satu dan negara yang lain. Nah, pengertian Starke mungkin ini terlalu apa ya? Istilahnya apa sih? Strukturalis ya, melihat bahwa pengertiannya hanya negara saja, Pak. Tapi harus kita lihat bahwa subjek hukum internasional berkembang banyak ya, tidak hanya negara saja tapi subjek hukum yang lain. Dan Prof. Mokhtar mengatakan bahwa hukum internasional adalah semua kaidah-kaidah atau asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara. Ya. Negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara, maupun subjek hukum lain bukan negara satu dengan yang lain. Ya. Jadi bisa saja negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain di luar negara maupun subjek hukum di luar negara. Ya, karena nanti kita akan bahas tentang subjek hukum. Kiranya pernah saya bahas ya, tentang itu. Nah, ini asal-usulnya tentang hukum internasional ya. Banyak yang mengatakan tentang ius gentium atau hukum antar bangsa ya. Dalam ini adalah bangsa Romawi ya. Di sini Prof. Mokhtar mengatakan bahwa ius gentium itu mengatur hukum antar bangsa-bangsa Romawi, ya, dalam hal ini kekuasaan Romawi yang waktu itu cukup cukup luas di Eropa ya, dan sangat kokoh ya. Saya baru dapat buku tentang klan Viking ya. Jadi ternyata dulu pernah Romawi juga pernah diserang Viking juga ya. Sebuah peradaban di Eropa Utara yang sangat ganas, orang tinggi besar dengan janggut dan kumis yang tebal gitu ya. Dan kabarnya mereka juga sempat gabung dengan Hannibal Barca ya, jadi seorang pemimpin dari Kartago atau Afrika Utara yang pernah melawan Romawi hanya dengan 37 orang dan beberapa ekor gajah gitu ya. Ternyata dibantu oleh Viking juga, nggak tahu ya. Tapi kalau kita cerita melihat Romawi, memang di masa lalu dia sangat bangsa yang cukup besar ya, sehingga peradabannya sampai hari ini bisa kita dapatkan ya, terutama dalam bidang hukum publiknya ya, sangat kental sekali ya. Hukum privat, hukum publik dari Romawi juga, dan salah satunya adalah ius gentium ini yang mengatur orang Romawi dan bukan orang Romawi ya. Karena kekuasaannya sangat luas, tentu saja menghadapi sistem hukum yang saling berlainan ya, maka dia akan menyesuaikan diri dan menghasilkan sebuah penemuan-penemuan yang baru. Dan orang juga membedakan antara hubungan kesatuan-kesatuan publik ya, kerajaan atau publik ya, dengan hubungan antar individu dengan ius intergens. Ya, kemudian lahir hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa, kemudian lahir hukum yang menjadi cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri, hukum internasional. Nah, hukum internasional ini beberapa orang mengatakan, misalnya Austin itu seorang yang sangat positivis, ya, dia mengatakan bahwa hukum internasional ini, kita mulai masuk dalam materi perdebatan ya, bahwa menurut Austin hukum internasional bukanlah hukum ya, karena dia memandang hukum itu internasional hanyalah sebuah moral, dengan alasan bahwa hukum internasional tidak memiliki sifat hukum ya. Austin ini seorang positivis ya, seorang positivis analis. Jadi dia mengatakan bahwa hukum itu selain bersifat tertulis tapi juga dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan ya. Dalam hal ini adalah sebuah negara. Nah, menurut Austin, hukum internasional bukan hukum, karena hukum internasional dalam hal ini tidak dimiliki lembaga legislatif, ya, tidak memiliki cabang-cabang kekuasaan seperti dalam sebuah negara, dan tidak memiliki lembaga polisionil. Polisionil ini yang akan menegakkan hukum. Ya. Jadi dia memiliki hukum internasional hanyalah moralitas biasa saja. Ya.
kita bisa lihat pendapat-pendapat positivis lebih melihat hukum internasional bukan sebagaimana hukum positif dalam dalam sebuah negara ya. Ini hanya asumsi saya saja. Mungkin Kelsen, saya belum membaca pendapat Kelsen tentang hukum internasional. Ini mungkin saja karena dari teori Kelsen tentang Grunau itu, pendapat Kelsen dan Austin mungkin sama ya. Mungkin kapan-kapan kita bahas itu ya Kelsen lagi ya. Dia melihat bahwa hukum itu lahir dari sebuah norma yang sifatnya superior, ya, kemudian melahirkan norma di bawahnya dan seterusnya. Sifat-sifat ini tidak dimiliki oleh hukum internasional, ya, yang memiliki sebuah norma superior, tapi tidak ada, ya, karena lebih banyak timbul dari sebuah kebiasaan-kebiasaan antar negara satu dengan negara yang lain, gitu. Dan kemudian traktat-traktat yang tidak harus ditaati satu negara dengan negara yang lain, gitu. Yang mana pada pertemuan hukum internasional pasti saudara juga pernah masuk. Hukum internasional lebih berwarna atau dominan sifat politisnya daripada sifat hukumnya ya. Sifat politisnya lebih kental daripada sifat hukumnya. Jadi mungkin itu salah satu alasan beberapa kaum positivis tidak menyatakan bahwa hukum itu adalah sebuah hukum ya dalam arti sebenarnya gitu. Nah, ada pendapat lain juga ya mengatakan hukum internasional lemah dalam pelaksanaan bukan dalam validitas ya. Dalam hal ini bukan dalam validitasnya tapi atau asal usulnya, tapi juga hukum internasional ini lemah karena pelaksanaannya itu cenderung tidak pukul rata ya. Apabila ada negara yang melanggar satu konvensi internasional maka dia tidak dihukum karena dia memiliki sifat yang kuat ya memiliki kekuatan politis yang hebat juga ya. Misalnya kita lihat Amerika itu melanggar berbagai macam konvensi internasional ya, konvensi tentang pelaksanaan hak asasi manusia juga. Misalnya di penjara Guantanamo itu sangat banyak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Amerika, tapi tidak pernah ada lembaga negara yang berani mengusik mereka. Itu kan artinya itu lemah dalam pelaksanaan. Siapa? Saya coba tanya, siapa yang hari ini yang bisa menghukum Amerika? Hampir nggak ada yang berani. Mungkin hanya orang-orang yang di luar nalar keberanian kita berani sekali menentang Amerika. Ya mungkin di negara ini ada ya orang berani demo Amerika di depan kedutaan berani, tapi coba yang benar-benar berani menentang, karena saya anti Amerika dan seterusnya, hampir nggak ada. Mungkin kecuali Osama bin Laden ya, dan beberapa presiden-presiden di Timur Tengah yang sangat anti Amerika, tapi pro Rusia juga sama aja. Jadi beberapa ada juga dan lemah juga. Dan kedua adalah cenderung politis. Ya, ini kita bisa lihat bahwa keberpihakan satu negara dengan negara lain atau sebuah blok tertentu itu akan menguntungkan mereka ya dalam hubungan internasional ya. Kecuali mungkin negara-negara non blok yang tidak berpihak ya, tapi tetap juga berpihak. Kita kan tetap akan ada keberpihakan baik blok satu dengan blok yang lain ya. Mengatakan bahwa hukum internasional itu bukanlah merupakan suatu hukum, tapi sebuah kebiasaan saja atau moral force, ya. Jadi tidak diandaikan sebagai sebuah kebijakan legislasi yang benar, karena mungkin terlalu banyak hal-hal yang perlu dinegosiasikan, tidak seperti hukum positif di kita ya, yang mungkin lebih mudah penyusunannya. Nah, tetapi ya ada juga ya kaum yang mengatakan, pendapat yang mengatakan bahwa hukum internasional itu adalah hukum. Ini sebaliknya atau kritik terhadap paradigma positivis yang mengatakan bahwa hukum internasional adalah hukum karena hukum internasional itu satu, dia dipraktekkan ya, dia ada jauh sebelum ada negara-negara bahkan ya, misalnya hukum tentang diplomasi, menjamu tamu, hukum seterusnya itu sudah ada. Kemudian yang kedua adalah dipakai sebagai justifikasi, sebagai pembenaran. Kemudian dipatuhi juga sebagai sebuah hukum. Ya meskipun tadi ada banyak
pengecualian, misalnya terhadap keamanan, itu masalah-masalah keamanan. Tapi bisa kita lihat bahwa banyak negara-negara yang patuh terhadap hukum internasional. Misalnya tentang batas-batas negara ya, atau dalam maritim internasional tentang zona ekonomi eksklusif dan seterusnya, meskipun jadi perdebatan di antara negara satu dengan negara yang lain, itu juga ada ada itu dipatuhi juga ya, gitu. Kemudian yang keempat adalah adanya lembaga arbitrase dan penyelesaian internasional. Ini yang penting, ada arbitrase, misalnya arbitrase bisnis yang banyak di Singapura ya, banyak untuk mengatasi masalah perdagangan internasional, maupun mahkamah-mahkamah pidana internasional, ICC ya, International Court Tribunal itu ICT ya, itu pernah juga mengadili penjahat-penjahat internasional non Perang Dunia Kedua ya, misalnya Slobodan Milosevic itu di Yugoslavia, ataupun siapa ya, Ghana juga pernah ada yang pernah dihukum juga ya karena kejahatan itu. Ada pengadilan, mekanisme pengadilan seperti itu. Meskipun ya banyak juga yang nggak mengakui itu juga ya, ada juga. Kemudian yang kelima adalah hukum internasional itu diadopsi dalam hukum nasional. Jadi ada proses pengambilan hukum internasional dipakai bagi sebuah hukum nasional. Misalnya di kita ya, di kita itu banyak kemudian aturan-aturan internasional yang diratifikasi, ya, telah diratifikasi menjadi sebuah hukum nasional ya, dan kemudian bisa dipraktekkan di sini ya. Itu paham dualisme dan monisme. Saya pikir saya pernah menjelaskan secara panjang ya tentang monisme dan dualisme ya. Nah, ini pengadopsian ini juga sempat ada ya dalam hukum nasional. Misalnya tentang putusan Mandalawangi ya tahun 2008 tentang pemerintah Indonesia yang dianggap bersalah ketika menyebabkan longsor, itu hakimnya menggunakan instrumen hukum internasional yang bahkan belum diratifikasi ya dalam putusan kita. Ini menjadi salah satu terobosan menarik ya di dalam hukum kita, termasuk juga di hal-hal yang lain, terutama di dalam putusan pengadilan, karena ada asas kebebasan hakim ya. Nah, mungkin hakim bisa bebas saja ya untuk mengambil aturan perundang-undangan untuk menghukum seseorang ya, karena di peradilan kita kan cukup banyak asas-asas yang mungkin saling bertentangan satu sama lain. Misalnya bahwa hakim itu harus memutus berdasarkan undang-undang. Terus bagaimana kalau orang-orang itu nggak ada undang-undangnya, apakah boleh diputus? Ternyata ada juga asas ya di asas kehakiman bahwa seorang itu tidak boleh ditolak perkaranya apabila tidak ada hukumnya, harus tetap diterima juga. Nah, terus kita memutusnya dengan apa gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang menarik ya dalam dalam perkembangan hukum kita ya, bahwa ada beberapa resapan-resapan di luar sistem hukum civil law yang mungkin bisa diterima dalam sisa-sisa dari common law, atau ada pengaruh common law terhadap penegakan hukum kita. Ini ada pertanyaan dulu dari teman-teman? Belum lanjut? Saya materinya nggak banyak soalnya ya. Ini hanya mengulang-ulang saja ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke subjek hukum internasional. Ada 8 perkembangan ya, ada perkembangan 8 organisasi internasional. Tentu saja yang paling penting dan utama, the one and only ya, adalah negara, state ya. Pengertian state itu sendiri bisa kita kembalikan ke dalam Konvensi Montevideo ya, bahwa negara itu adalah terdiri dari rakyat ya, ada pemerintah yang berdaulat, ada wilayahnya, dan ada pengakuan ya. Satu persatu tidak usah kita bahas karena cukup panjang juga ya. Yang 4 itu harus dimiliki ya, yaitu syarat itu ya.
Mungkin yang paling cukup jadi debatable adalah tentang pengakuan. Ya karena ada di aturan internasional hampir tidak ada hal yang pasti berapa negara yang harus mengakui sebuah negara untuk menjadi sebuah negara, ya. Atau istilahnya minimal berapa negara sih yang harus mengakui untuk sebuah negara itu bisa berdiri, gitu. Itu hampir nggak ada, ya. Kalau bisa kita lihat kasusnya Israel, itu satu-satunya negara non Arab di kawasan Arab, ya, yang berdiri hanya dengan 1-2 pengakuan, gitu kan. Ya kan, kalau kita lihat sampai sekarang itu hanya sedikit negara yang mengakui keberadaan Israel di Timur Tengah, di kawasan Timur Tengah, ya. Jadi istilahnya tetangganya yang mengaku itu baru 1-2, yaitu Uni Emirat Arab dan apa saya lupa ya, satunya lagi, ya. Hampir nggak ada, hampir nggak ada. Tahun-tahun pertama kali berdiri itu hampir nggak ada, hanya negara dari luar. Sedangkan beberapa negara yang sudah diakui secara keberadaannya tetap tidak diakui, gitu ya, menjadi seperti. Jadi ini tergantung lagi, tadi adalah tentang politik internasional yang yang banyak bicara adalah di situ. Kemudian ada organisasi publik internasional, ini apa namanya, kayak PBB, ya, Dewan-Dewan Keamanan, terus ASEAN, Asia, dan seterusnya. Itu juga merupakan bagian dari subjek hukum internasional, mereka bisa melakukan perjanjian dan seterusnya. Ada juga NGO, ya, non government organization, ya, itu bisa Anda lihat, misalnya ada Greenpeace, ya, dan seterusnya, ya. Organisasi-organisasi internasional itu ada, itu juga bisa disebut sebagai sebuah organisasi internasional. Kemudian ada individu, ya, bisa juga sebagai sebuah subjek internasional. Jadi kita itu juga bisa sebagai sebuah subjek internasional, cuman pengaturannya tidak terlalu banyak yang saya ketahui, yang masih bisa merabat. Dan yang ramai itu adalah MNC atau TNC, itu multinational corporation dan transnational corporation. Jadi perusahaan yang berdiri, ya, perusahaan yang memiliki cabang di banyak negara. Ya, sekarang kan banyak, ya, MNC dan TNC. Misalnya Anda lihat perusahaan seperti Google, perusahaan seperti Tesla, dan produk-produk impor yang sekarang barangnya ada di Indonesia, saya pikir itu adalah MNC dan TNC. Dan saya pernah membuat sebuah tesis menarik kan tentang MNC dan TNC, bahwa kedudukan mereka itu sekarang bahkan jauh lebih kuat daripada sebuah negara. Apa jadinya ketika misalnya lebih berpengaruh mana, ya, antara pimpinan dewan dengan Google, gitu kan? Lebih kuat modalnya siapa, gitu, yang akan bisa mempengaruhi kebijakan, apakah modal MNC TNC atau yang lain, gitu. Ini kan bisa kita lihat bahwa MNC dan TNC adalah gurita yang lebih kuat, ya, daripada organisasi pemerintah, ya, untuk waktu sekarang, ya, untuk waktu sekarang kita nggak tahu yang lain. Kemudian ada ICRC, saya nggak lupa singkatannya apa, tapi ICRC adalah Paramilitary Internasional. Ini dibedakan, ya, dengan subjek hukum yang lain karena mereka punya hak yang berbeda, ya. Misalnya dalam perang itu mereka itu tidak boleh ditembak, tidak boleh dilukai karena untuk alasan kemanusiaan, ya kan, mereka tidak boleh dilukai, ya. ICRC sebenarnya ada kisah menarik, ya, tentang kasus tentang kemanusiaan dalam perang, ya. Itu salah satu hal yang paling saya suka, ya. Film-film yang saya suka itu adalah film-film yang menggabungkan antara humanisme dengan peperangan. Dua hal yang sangat berbeda, di mana satunya menginginkan bahwa kehidupan adalah hal yang utama, tapi di satu sisi adalah menginginkan pembunuhan satu yang lain sama-sama dibenarkan. Nah, ada film menarik, ya. Saya lupa judulnya, tapi yang peran Andrew Garfield, seorang tentara yang bersumpah tidak akan pernah membunuh. Nah, ini yang menarik, ya. Saya tentara yang tidak bersumpah tidak akan pernah membunuh karena kepercayaan dirinya. Nah, dia ikut berperang membela Amerika dalam perang melawan Jepang, gitu. Dan dia memang memegang teguh sumpahnya tidak pernah membunuh seorang, ya. Jadi dia bertugas sebagai tenaga medis, dan yang dia lakukan adalah selain mengobati
teman-temannya yang tertembak terkena peluru, dia juga mengobati tentara Jepang juga yang menjadi musuhnya. Dia bekerja karena kemanusiaan, meskipun dia memakai seragam tentara nasional Amerika, tapi ya namanya kemanusiaan ya lintas negara lah, nggak harus saya mengobati satu orang satu negara saja, tapi yang lain-lain juga harus saya perhatikan gitu. Dan terakhir ada organisasi pembebasan ya, dan setelah organisasi pembebasan ada belligerent itu pemberontak. Jadi sebenarnya agak susah dibedakan antara organisasi pembebasan dengan belligerent ya, karena hampir tipis ya, perbedaannya adalah organisasi pembebasan tidak memiliki senjata gitu aja. Belligerent memiliki senjata dan dia memiliki kewenangan, memiliki kekuasaan untuk daerah-daerah tertentu. Misalnya organisasi pembebasan yang bisa kita lihat misalnya adalah PLO ya, Palestina Liberation Organization, dulu di bawahnya Arafat ya, Yasser Arafat, yang berjuang untuk bebaskan Palestina ya, dan sempat ramai dulu ya. Dia kan memang aktif, dia bisa diakui sebagai subjek internasional, cuman nggak punya senjata. Nah ini beda dengan belligerent ya, yang sebagai sebuah unsur pemberontak dan mereka diakui juga sebagai subjek internasional, meskipun ya sampai hari ini cukup kontroversial ya, karena beberapa negara yang mungkin memiliki trauma-trauma pemberontakan juga tidak mengakui juga ya. Nah, belligerent salah satu syaratnya adalah dia hampir kayak negara lah, dia memiliki tanda pengenal ya, memiliki identitas yang berbeda dengan yang lain, terus kemudian dia menguasai satu wilayah tertentu ya, dan penguasaannya itu efektif gitu ya. Makanya untuk apa namanya untuk satu negara di mana negaranya ada pemberontakan ya, ada belligerent ya, salah satu caranya biar bagaimana belligerentnya itu nggak tumbuh ya. Misalnya bagaimana caranya dia itu tidak menguasai satu wilayah sehingga unsur belligerentnya tidak terpenuhi ya. Soalnya kalau terpenuhi mereka bisa menegosiasikan ya kan. Mereka bisa menegosiasikan sesuatu untuk mereka. Nah, Indonesia pernah dulu dengan gerakan Aceh Merdeka, terakhir dengan MOU Helsinki ya, itu di 2004 di Helsinki ya, di Finlandia. Itu kemudian mereka, nah ini kan menarik ya, di satu sisi GAM-nya itu rakyat sendiri ya, tapi di satu sisi adalah pemerintah Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia rapat dengan yang menginginkan berontakan, sehingga akhirnya meskipun pada akhirnya tidak terjadi semacam pemisahan, tapi ada semacam otonomi khusus untuk Aceh ya. Anda bisa lihat sendiri di Aceh ada otonomi misalnya dalam penegakan hukum, ada polisi syariat, dan ada juga partai politik lokal ya. Anda pas kemarin milih pasti bingung, lagi ada partai apa, saya nggak pernah tahu nih, di TV nggak pernah ada 3 partai ya. Kemarin ini partai apa? 2019 ya kalau sudah milih. Jadi bingung, ini partainya nggak pernah dilihat. Itu adalah partai lokal Aceh ya, yang memang itu diakui untuk sebagai sebuah partai, dan mereka hanya ada eksis di Aceh saja ya, meskipun Anda milih itu milih partai itu, tapi di perwakilan Anda ya konstituen Anda nggak ada, karena memang partainya hanya khusus untuk di Aceh saja. Tuh. Ya, ada pertanyaan dulu teman-teman? Kalau nggak ada, ini slide terakhir tentang perwakilan diplomatik, itu terbagi menjadi tiga ya, ada ambasador atau duta besar, ada envoy ya, atau envoy extraordinary and minister atau duta luar biasa dan menteri yang berkuasa penuh, dan ada affairs atau kuasa usaha ya. Perwakilan diplomatik ini sebenarnya ada dua ya, ada diplomatik dan ada konsuler. Nah, cuman diplomatik biasanya untuk dua-duanya itu sama-sama perwakilan suatu negara. Cuman kalau diplomatik itu sebenarnya adalah urusan politis, sedangkan kalau konsuler itu urusan-urusan non politis biasanya. Nah, apa ya? Dan di dalam kedutaan sendiri nanti ada apa namanya? Ada atase-atase ya yang bisa membantu mereka dalam mengerjakan tugas. Misalnya ada atase militer, ada atase pendidikan, ada atase kebudayaan, dan seterusnya. Ya. Sejarahnya ini berawal dari apa namanya?
berawal dari perdagangan antar negara. Biasanya ada dulu orang-orang berdagang antara satu negara dengan negara yang lain. Nah, ketika berdagang dengan negara yang lain itu tidak ada apa namanya, ketika berawal di negara tersebut tidak ada perwakilan, mereka jadi bingung gitu ya. Kalau ada masalah itu kita menyelesaikannya seperti apa. Sehingga dibentuklah yang namanya perwakilan diplomasi. Biasanya ada itu di Syah Bandar pelabuhan. Syah Bandar pelabuhan itu mereka ada perwakilan-perwakilan diplomatik, sehingga ini menjadi dasar ya, untuk negara untuk membuat sebuah perwakilan atau diplomasi. Begitu ya, teman-teman. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari teman-teman? Ada, Pak. Silakan. Gini, kan dalam hubungan organisasi internasional, contoh NATO, terus WHO, dan lain-lainnya. Kenapa mereka kok selalu mengabaikan humanisme dalam sistem internasional? Contohnya Libya. Libya itu dibantai oleh koalisi NATO dan WHO mengabaikan. Itu justru itu kenapa? Apakah mereka itu cari muka atau melanggar janji atau gimana, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, yang pertama yang harus dijelaskan, NATO itu kan sebenarnya berawal dari blok barat ya, pasca Perang Dunia Kedua. North Atlantic Trade Organization itu negara-negara Eropa blok barat yang dipelopori Amerika, Prancis, dan Inggris untuk mewakili kepentingan mereka. Sedangkan di blok timur, yaitu blok Uni Soviet dulu adalah namanya Pakta Warsawa ya. Mereka adalah negara-negara sosialis. Jadi memang ini sebenarnya adalah sisa-sisa perang dingin ya yang ada dalam apa namanya, yang masih tersisa. Sebenarnya sekarang masih tersisa konflik perang dingin tersebut. Jadi perang dingin sebenarnya kan adalah perang antara dua negara besar, dua ideologi negara besar, ideologi liberal yang dipelopori Amerika dan negara sosialis yang dipelopori oleh Uni Soviet. Nah, ketika Perang Dunia Kedua selesai, itu memang kedua negara ini tidak perang langsung, ya, tapi mereka menggunakan bodeka atau istilahnya adalah proxy war. Ya. Jadi negara misalnya Amerika pakai negara apa, terus Soviet pakai negara apa. Jadi rebutan pengaruh, ya istilahnya adalah perebutan pengaruh di negara-negara di Timur Tengah maupun di semua negara di dunia di Timur Tengah. Nah, kebetulan Libya itu adalah Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi sebenarnya memang cenderung sosialis, tapi bukan sosialis ala Rusia, tapi sosialisme Arab. Ada namanya partai namanya Partai Ba'ath ya di Timur Tengah. Jadi adalah partai sosialis, tapi ideologinya sebenarnya adalah nasionalisme Arab. Nah, Ba'ath ini ya cukup banyak ya pendukungnya di Timur Tengah. Banyak kan dulu orang-orang sekuler, seperti Gamal Abdel Nasir, presidennya Mesir, terus Hafiz al-Assad, bapaknya Bashar al-Assad, presiden Suriah sekarang, terus siapa lagi? Jadi kira-kira modelnya hampir kayak Soekarno, ya. Model Muammar Gaddafi itu hampir-hampir kayak Soekarno. Ya. Jadi orang-orang yang sangat teguh memegang nasionalisme, ya, dan nah di saat yang bersamaan, ya, memang model-model sosial blok-blok ala Gamar Nasser ini, blok-blok tengah yang non blok ini itu lebih cenderung karena mereka berangkat dari negara-negara yang miskin terbelakang ya,
ideologinya hampir sama dengan model-model sosialis, ya. Hampir sama dengan sosialis, di mana orang-orang sosialis itu, ya, di kelas sebelumnya saya sampaikan memang lahir dari negara-negara yang cenderung miskin, beda dengan negara-negara Barat yang cenderung kaya. Nah, Libya ini kenapa kemudian Muammar diturunkan, ya karena untuk kestabilan kawasan, gitu ya. Untuk kestabilan kawasan terutama adalah di Afrika. Jadi itu biasa, Mas. Model-model Amerika itu biasa untuk menjaga kawasan, ya. Misalnya Amerika punya kepentingan di Timur Tengah, yaitu Israel. Bagaimana caranya negara-negara lain itu nggak nyerang Israel? Dicari musuhnya dulu. Kira-kira yang berpotensi mengalahkan Israel itu siapa? Satu, Presiden Irak Saddam Hussein, ya, dibunuh, ya, dihukum mati, ya, Saddam Hussein, dan negara-negara yang lain biasa. Di Indonesia juga sama, proxy war itu terjadi. Misalnya Amerika punya kepentingan di Asia Tenggara, dia dengan Singapura dan seterusnya. Dia melihat ada ancaman komunisme di situ, Indonesia dan Vietnam. Ya, Indonesia dulu selesai, terus Vietnam baru itu. Tapi kan kalah Amerika. Ya. Juga sama di Afghanistan. Ketika presidennya Babrak Karmal itu orang sosialis jadi presiden, ya, didukung Rusia, Amerika menciptakan Taliban, ya, untuk suplai senjata dan seterusnya untuk menggugurkan itu, untuk menggugurkan Taliban. Nah, bagaimana dengan NATO? Ya, NATO juga sebenarnya adalah perpanjangan tangan dari Amerika, ya, karena Amerika juga blok Barat juga, dan dia juga punya kepentingan di situ, punya kepentingan untuk menstabilkan kawasan. Jadi bagaimana satu kawasan itu, ini sebenarnya agak HI banget, ya, agak hubungan internasional, hubungan internasional banget sebenarnya materinya. Jadi pada dasarnya Amerika pengen agar di blok Afrika Utara itu tidak terjadi orang-orang sosialis kayak model-model ini, siapa, si Muammar Gaddafi. Jadi akhirnya dia dibunuh melalui operasinya NATO. Nah, WHO sendiri saya nggak tahu ada hubungannya nggak dengan NATO, karena kan setahu saya WHO memang tidak terlibat dalam unsur hubungan politis sih. Jadi saya nggak nemu relasinya seperti apa, ya. Yang mungkin kalau Spetsnaz atau apa sih, Rusia apa sih pasukan elitnya, saya nggak tahu ya. Kalau apa namanya proxy war-nya Rusia kalah, saya nggak tahu tentang itu ya. Tapi kenapa kemudian NATO mengalahkan Muammar Gaddafi, ya modelnya gitu, karena dianggap sebagai kepentingan Rusia, jadi harus dihabiskan. Ya Rusia diam aja, orang yang diambil bukan Rusianya tapi proksinya kan, ya nggak masalah kalau proksinya diambil. Gitu. Itu sebenarnya hampir sama gejala-gejala model-model orang kuat di satu negara itu pasti akan dihabisi juga. Itu Mas, ada tanggapan? Berarti termasuk itu FBI sama CIA terlibat dalam kudeta Indonesia. Ada teorinya mengatakan seperti itu. Ada teorinya. Sebenarnya kan kalau tentang kudeta di Indonesia kan ada banyak, ya, ada banyak teori sih. Salah satunya mengatakan itu. Ada banyak perspektif tentang di Indonesia lah. Baik Pak, itu aja. Yang lain ada nggak? Yang lain ada nggak? Tahu cukup? Materinya selesai. Kita pekan depan udah masuk materi tengah semester, ya. Bisa dibaca-baca ulang lagi materi dari awal. Oke, cukup? Nggak ada pertanyaan? Cukup, kalau dari teman-teman tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.